Indonesia yang kita lihat sekarang tidak terbentuk begitu saja. Ada proses panjang di baliknya, melalui beberapa masa pemerintahan yang memiliki cara pembangunan yang berbeda-beda. Di video ini kita akan membahas pembangunan Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, serta perbedaan dari masing-masing masa tersebut. Kita mulai dari masa yang pertama, yaitu Orde Lama. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the five guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno. Pada masa ini, Indonesia baru saja merdeka, sehingga pemerintah harus bekerja keras membangun negara. Fokus utama pembangunan pada saat itu adalah memperkuat persatuan bangsa dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia internasional. Pemerintah menjalankan berbagai program ekonomi, seperti Plan Kasimo, Gerakan Benteng, dan Sistem Alibaba untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Indonesia juga aktif dalam hubungan internasional, salah satunya menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Pemerintah juga membangun beberapa bangunan penting yang disebut sebagai mercusuar, yang masih bisa kita lihat sampai sekarang, seperti Monumen Nasional atau Monas, Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia. Pada tahun 1962, Indonesia juga menjadi tuan rumah Asian Games di Jakarta. Namun, kondisi ekonomi saat itu belum stabil. Harga barang yang terus naik, nilai rupiah yang terus menurun, dan kebutuhan masyarakat yang masih sulit dipenuhi. Akan tetapi, masa Orde Lama berhasil memperkuat identitas bangsa Indonesia dan membuat Indonesia semakin dikenal dunia. Indonesia memasuki masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintahan berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas negara. Berbagai program dijalankan seperti Repelita, Revolusi Hijau, program keluarga berencana, dan transmigrasi. Banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Salah satunya ada jalan raya, bendungan, puskesmas, dan lain-lain. Hasilnya membuat perekonomian Indonesia berkembang cukup pesat. Pada tahun 1984, Indonesia bahkan berhasil mencapai swasembada beras. Itu kan pada tahun 1984, Indonesia mencapai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarahnya di bidang pertanian, yaitu swasembada pangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mengingat sebelumnya Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Program intensifikasi pertanian, seperti BIMAS, Bimbingan Massal, dan INMAS, Intensifikasi Massal, diluncurkan untuk meningkatkan hasil panen petani. Pemerintah juga menyediakan subsidi pupuk, benih berkualitas, serta alat-alat pertanian modern bagi petani. Masyarakat mulai merasakan manfaat pembangunan. Akses pendidikan kesehatan semakin baik, lapangan pekerjaan bertambah, dan transportasi menjadi lebih mudah. Tapi, masa ini kebebasan berpendapat masih dibatasi. Selain itu muncul masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN. Menjelang akhir Orde Baru, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup berat pada tahun 1997. Pada tahun 1998, dimulailah masa reformasi setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, lalu digantikan oleh B.J. Habibie. Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat lebih bebas berpendapat, pers menjadi bebas, dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Masa reformasi memiliki tantangan penyebaran hoax, konflik politik, korupsi, dan kesenjangan pembangunan di beberapa daerah.
Jika dibandingkan, ketiga masa ini memiliki fokus pembangunan yang berbeda. Pada masa Orde Lama, pembangunan lebih fokus pada persatuan bangsa dan memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Pada masa Orde Baru, pembangunan lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan pada masa reformasi, pembangunan lebih fokus pada demokrasi, keterbukaan, dan perkembangan teknologi.